beberapa bulan belakangan dia suka bercanda. Pokoknya Bunda mau menyaksikan Dedek sama kakak menikah. Inilah tangis kesedihan Teddy Syah mengenang permintaan almarhumah Rina Gunawan sebelum meninggal dunia. Kepada Teddy Syah, Rina Gunawan sempat mengutarakan keinginannya melihat anak-anaknya menikah. Namun takdir berkata lain. Sebelum Rina Gunawan melihat anak-anaknya menikah, Rina Gunawan dipanggil Sang Maha Kuasa terlebih dahulu. Saya rasa ya ada hal beberapa bulan belakangan dia suka bercanda. Pokoknya Bunda mau menyaksikan Dedek sama kakak menikah gitu. Ya dia pengen nyaksin dulu gitu, anak-anaknya bisa menikah. Nah, baru deh habis itu Bunda mau pulang gitu. Tapi mau nyaksin dulu. Tapi ya itu mungkin sekedar gurau sebelum sakit ya. Gitu. Tapi pada saat sakit ya terakhir yang saya lihat, saya sempat video call sekitar 5 detik 10 detik itu ya cuman sebelum pemasangan ventilator aja, jadi dada-dada pada saya. Daya. Meskipun sakit masih tetap bisa support kayak bikin sama Asan itu kemarin sama berjuang gitu. Iya. Untuk bisa support orang, sosok almarhum itu kayak sayang gitu sama semua. Iya, karena memang kerjanya seperti itu gitu ya. Jadi memang ngurusin orang itu, apalagi dia sama Mas Andi juga dekat gitu, Mas Anang semua. Jadi ya pasti dia akan care sekali sama siapapun juga, dia nggak pernah tebang pilih siapapun gitu. Ya alhamdulillah bahwa di saat-saat terakhirnya sekitar 30-40 menit saya dan anak-anak sempat ya menalkin beliau gitu loh. Jadi membimbing terus menerus tanpa henti selama 30 menit video call ya. Karena kan nggak bisa masuk semua di ICU gitu, dan kami juga ada di rumah gitu, jadi nggak ada yang bisa datang ke ICU. Rina Gunawan, mantan presenter dan pemain sinetron dan juga istri dari aktor Teddy Syah meninggal dunia. Sempat terpapar COVID dan dirawat di RSPP Simpruk. Rina Gunawan yang juga membuka usaha wedding organizer juga mengidap asma, dan hari ini jenazah Rina Gunawan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Maka inilah proses pemakaman Rina Gunawan yang dilakukan dengan standar protokol COVID-19. Cikurang kajian kalau remaja sih. Terus Ji. Rokok Pak. Komandan, rokok komandan.
Rokoknya Dan, sorry Dan. Dan, maaf Dan, mohon maaf nih Dan, rokoknya lepas Dan. Lupa. Alhamdulillah kita bisa mengantarkan jenazah saudara kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan tempat yang terbaik di sisinya. Diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya. Yang pasti dijadikan ujungnya raudhah min riyadil jannah. Yang kami hormati kita Arif, insyaallah akan memimpin doa. Izinkan kami sedikit menyampaikan amal kita adalah لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وجعلنا من بين أيديهم سدا فهم لا Ya, kebetulan karena ada salah satu istilahnya karena usia makamnya almarhum bapaknya Rina ini sudah 5 tahun gitu loh. Jadi boleh ditumpuk gitu loh. Karena satu juga supaya dekat gitu. Supaya dekat dan juga orang tua kan mama Rina udah tinggal satu-satunya gitu. Jadi lebih mudah lah untuk beliau mengunjungi dan kami juga bisa lebih mudah mengunjungi. Semua melalui prosedur gitu loh. Mungkin kalau makam baru mungkin nggak bisa itu. Jadi semua pakai prosedurnya. Jadi boleh asal ikutin semua prosedur dan izin dari pemerintah yang terkait. Mas, anak-anak sendiri gimana Mas ketika Memang ini sudah kewajiban ya, karena kita kan nggak ada yang tahu gitu ketika keluar dari ruangan ICU seperti apa. Jadi saat sekarang adalah jangan pernah kita berspekulasi juga. Ya. Jadi tetap kita jaga kesehatan, prosedur kesehatan itu penting kita juga. Lantas, seperti apa duka yang dirasakan Tedisha saat menceritakan kronologi sakitnya sang istri tercinta hingga pergi untuk selama-lamanya? Dimulai memang ada kegiatan yang cukup padat. Jadi beliau juga udah kecapean untuk beberapa kali mengurusi acara. Puncaknya pada saat istirahat justru itu selesai acara yang terakhir kalau nggak salah, itu nggak tahu terpaparnya di mana. Jadi sekaligus ada beberapa orang, tapi yang 4 alhamdulillah sudah selesai gitu ya. Teman dan orang-orang sejawatnya kantornya, jadi yang lain tuh sudah alhamdulillah kemarin dulu sudah sembuh semua, sudah alhamdulillah. Karena kebetulan istri saya Rina, dia memang mempunyai penyakit bawaan ya, jadi ada sinus ya, jadi ada sesak nafas, kena asma juga gitu. Jadi ketika terserang virus COVID-19 ini ya cukup berat buat beliau gitu. Cukup berat buat beliau sampai saya juga hampir 2 minggu sudah terpisahkan gitu dari istri dan anak gitu. Persisnya kan kita nggak ada yang tahu ya, kadang-kadang kan dia juga awal juga masih negatif gitu, tiba-tiba 2 hari 3 hari kemudian tiba-tiba berubah jadi positif. Jadi kita masalah itu saya nggak ada yang tahu gitu. Tapi ya kapan persisnya saya nggak mau berspekulasi ya. Itu yang bisa menghitung dan menjawab itu semua kan dari tim kedokteran sendiri.
Saya rasa saya nggak tahu persis hal itu ya, tapi per hari ini saya rasa sudah minggu kedua ya, gitu, dan sudah intensif kan. Waktu itu dia sudah menjalankan isolasi mandiri ya, dari 1 minggu lamanya, lalu dibawa ke ICU di rumah sakit di Bintaro, lalu dibawa ke sana di vaksinasi. Kondisinya tetap stabil beberapa hari. Terus belakangan karena beliau harus bernafas mandiri. Nah, ini yang membuat mungkin kan berat, jadi merasa lelah, kecapean. Jadi sehingga tim dokter dari rumah sakit sendiri memutuskan untuk memasangkan ventilator, gitu, sambil memberikan bantuan-bantuan atau obat-obatan yang lain. Ya, kecapean. Jadi intinya adalah beliau itu kecapean ya, karena terlalu fokusir kerja, karena kerjanya juga urusannya jasa, ngurusin orang gitu. Jadi terlalu capek karena intensitas kerjanya itu terlalu tinggi beberapa minggu belakangan ini. Jadi ini juga yang membuat beliau ketika istirahat juga sulit gitu. Apalagi sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam minggu-minggu ini dan waktu bulan-bulan ke depan. Sehingga yang menyiksa atau pikiran beliau gitu. Ya, karena dari awal kan juga begitu masuk di rumah sakit, beliau sudah diisolasi di dalam ICU, jadi saya sama sekali nggak bisa ketemu. Kita tetap berkomunikasi awalnya sampai pemasangan ventilator itu ya 3 hari terakhir ini. Jadi selama ini ya komunikasi biasa via WhatsApp, ya ada voice call atau video call gitu. Cuma karena intensitasnya terlalu tinggi sehingga saya sebagai suami juga melarang. Jadi yang diperlukan adalah seorang pasien biasanya istirahat. Jadi saya sangat perlu sekali melihat dia tuh istirahat. Sementara ya pekerjaannya udah terlalu banyak. Sementara dia juga harus ngurusin penyakitnya gitu. Sehingga ini yang membuat mungkin beliau stres gitu ya, capek. Ya karena sebagai jasa wedding organizer pasti apa yang sudah dijalankan atau sudah tanda tangan kontrak dia pasti akan terus dijalankan sambil menunggu ke depannya bagaimana, siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengambil alih kepemimpinan Rina Gunawan Wedding Organizer sementara waktu. Dan dia lagi merancang untuk grand launching sebetulnya. Sampai akhirnya 2 minggu terakhir baru komunikasi sama istri saya tentu ya. Dan dari situ baru tadi malam kita mendapatkan WA kepada sahabat. Kebetulan saya kan umroh pada Januari tanggal 15. Kita ada grup. Nah di grup itu dia kirim kepada Hendy, sahabat kita juga di grup itu. Tolong jangan kasih tahu Telisma. Telisma itu istri saya. Karena dia takut kepikiran. Jadi saya dengan Lisma sama sekali tidak tahu bahwa Rina sakit. Taunya ditelepon oleh Bunda Lia ya, tadi malam itu sudah meninggal. Jadi saya tidak tahu bahwa Rina kena COVID karena cukup mungkin bukan dirahasiakan sebetulnya, mungkin hanya orang tertentu yang tahu agar tidak membuat teman-temannya, sahabatnya menjadi resah atau apa. Tapi sebelum menghembuskan nafas terakhirnya di usia 46 tahun, Rina Gunawan sempat muncul di depan publik dan membagikan kisah sukses dietnya. Inilah video kenangan saat Rina Gunawan membagikan diet suksesnya berikut ini. Jadi 2 bulan 17 kilo, 3 bulan 23, 4 bulan 26, 5 bulan 30. Jadi memang perjuangannya itu untuk merubah mindset gitu kan ya. Yang pertama adalah nggak makan tepung, nggak makan santan, nggak makan minyak gitu. Pokoknya itu karena you stay at home aja? Yes. Karena kan kalau kerja kita cemilan dikasih apa segala macam. Kan waktu pas lagi kemarin lagi pandemi, hikmah pandemi juga sih. paling penting saya bersaksi. Saya kenal Rina itu kurang lebih SMA kelas 2. Masih kegiatan menari dengan Studio 26 A3 Ganda zaman dulu. Nah, begitu beraktivitas di sana juga dulu. Jadi saya kenal dari kelas 2 SMA sampai ketemu lagi, sudah sama-sama dewasa dan sekarang, dan kebetulan bersahabat dengan istri saya, dengan saya, dan satu grup kita kemana-mana bareng-bareng dengan Teddy juga. Dan kebetulan terakhir kemarin Januari itu kita umroh bersama, tentu tahun 2020 ya, Januari 2020. Ya. Jadi saya kira dalam kesehariannya saya hanya ingin mengatakan berulang-ulang, bersaksi bahwa orang ini sangat-sangat baik sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai adik ya, sebagai saudara.
orangnya periang, orangnya ringan tangan untuk menolong orang lain dan lain sebagainya. Saya kira sulit untuk digambarkan dengan deskripsi yang kalimat-kalimat ya. Yang jelas dia adalah sahabat dan adik saya. Dan kami merasa kehilangan, terutama saya, karena sakitnya pun tidak tahu. Ketika dihubungi udah sulit selama 2 minggu itu. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa. Yang terbaik harus berpisah, melegakan rasa yang ada, merelakan rasa. Dari awal jumpa, jangan jadikan ini dendam, resapilah